Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ananda Mikola dari kelas manajemen reguler H. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Alim LSC MA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Syariah 2. Memahami ruh dan nafs dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim membahas konsep ruh dan nafs secara mendalam. Ruh merupakan substansi rohani yang diberikan Allah, sedangkan nafs adalah diri atau jiwa manusia. Memahami keduanya akan membantu mengembangkan potensi diri dan memperkuat spiritualitas. Peran ruh dan nafs dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga keseimbangan, menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Yang kedua, mengembangkan potensi, mengarahkan nafs untuk mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga, meningkatkan spiritualitas, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ruh dan nafs memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Keseimbangan antara keduanya sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dengan memahami sifat ruh dan nafs, kita dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan meningkatkan kualitas ibadah serta hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Psikologi keluarga sakinah mewujudkan keluarga harmonis. Keluarga sakinah adalah idaman bagi setiap muslim. Memahami psikologi keluarga menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis melalui komunikasi efektif, mengelola emosi, dan memperkuat spiritualitas. Pasangan yang membangun keluarga yang penuh cinta, tentram, dan bahagia. Fikih akikah, tradisi menyambut kelahiran. Yang pertama, menyembelih hewan. Akikah dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai tanda syukur atas kelahiran. 2. Pemberian nama. Bayi yang diberi nama yang baik dan bermakna sebagai identitas diri. Yang ketiga, mencukur rambut. Rambut bayi dicukur dan beratnya ditimbang untuk disedekahkan. Akikah merupakan tradisi dalam Islam untuk menyambut kelahiran anak. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan. Selain menyembelih hewan, akikah juga disertai dengan pemberian nama dan pencukuran rambut bayi. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan memupuk kecintaan kepada anak. Fikih kurban, berkah berkurban di hari raya. Pertama, makna kurban. Kurban adalah ritual menyembelih hewan ternak sebagai ibadah dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Yang kedua, hewan yang digunakan. Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba yang memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga, tata cara penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan ikhlas, disertai bacaan bismillah, dan memastikan hewan disembelih secara halal. Yang keempat, distribusi daging kurban. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian, untuk diri sendiri, keluarga, dan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Berkurban adalah amalan mulia disyariatkan dalam Islam pada hari raya Idul Adha. Dengan berkurban, umat muslim mengekspresikan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala yang keberkahan. Penyembelihan hewan dilakukan dengan tujuan ibadah, menjalin kebersamaan, dan berbagi dengan sesama. Fikih jenazah, tata cara pengurusan jenazah. Memandikan jenazah. Tahap pertama adalah memandikan jenazah dengan air yang suci dan bersih, sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah kemudian dikafani dengan kain putih bersih
sesuai aturan syariat. Yang ketiga, mensholatkan jenazah. Jenazah kemudian disolatkan dengan bacaan-bacaan khusus sebagai tanda penghormatan dan permohonan ampunan bagi si mayit. Yang keempat, menguburkan jenazah. Langkah terakhir adalah menguburkan jenazah di liang kubur dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Fikih jenazah mengatur tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan. Setiap tahap memiliki aturan dan tata cara khusus yang harus dipatuhi umat muslim sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada si mayit. Praktik ibadah haji, menunaikan rukun Islam kelima. Yang pertama, ihram, memakai pakaian ihram sebagai simbol kerendahan hati dan kesucian. Yang kedua, wukuf, berdiam diri di padang Arafah, tempat utama ritual haji. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebagai puncak ibadah haji. Keempat, sa'i, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Contoh keadilan Rasulullah SAW, teladan bagi umat, keadilan tanpa pandang bulu. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang adil, tidak membeda-bedakan antara masyarakat rakyat biasa dan dan para pembesar. Empati dan kepedulian. Beliau senantiasa menunjukkan empati dan kepedulian yang besar terhadap seluruh umatnya, baik muslim maupun non-muslim. Integritas moral. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang berintegritas tinggi, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah dalam setiap tindakannya. Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat muslim dalam menerapkan keadilan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan status sosial, selalu menunjukkan empati dan kepedulian yang tulus, serta menjaga integritas moralnya dalam setiap kepemimpinannya. Sifat adil Rasulullah SAW menjadi contoh yang harus diteladani oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keharmonisan keluarga melalui pemahaman psikologi, komunikasi efektif, membangun komunikasi terbuka dan saling mendengarkan untuk mencapai saling pengertian dalam keluarga. Manajemen emosi, pelajari cara mengelola emosi dengan cerdas dan menciptakan suasana rumah yang tenang dan kondusif. Penguatan spiritualitas, perkuat ikatan spiritual keluarga melalui praktik ibadah dan pemahaman agama bersama-sama. Memahami psikologi keluarga adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis. Dengan komunikasi efektif, pengelolaan emosi yang baik, serta penguatan spiritualitas, keluarga dapat tumbuh menjadi tempat yang nyaman, damai, dan saling mendukung. Langkah-langkah ini membuat mewujudkan keluarga sakinah dan yang menjadi dambaan setiap muslim. Pentingnya memahami fikih ibadah dalam kehidupan muslim. Panduan menjalankan peribadatan. Memahami fikih ibadah memberikan tuntunan yang jelas bagi kaum muslim dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini memastikan ibadah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan syariat, meningkatkan kualitas spiritual, memperdalam pengetahuan fikih ibadah, membantu umat muslim untuk memahami makna dan hikmah di balik setiap ritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Memperkuat identitas keislaman. Menguasai fikih ibadah menjadi pondasi penting bagi umat muslim untuk memperkuat identitas dan komitmen terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan disiplin beribadah. Pemahaman yang baik tentang fikih
Ibadah mendorong umat muslim untuk lebih disiplin dan konsisten dalam menjalankan kewajiban ritual, sehingga ibadah menjadi bagian integral dari gaya hidup. Memahami fikih ibadah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Pengetahuan ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan yang benar, meningkatkan kualitas spiritual, memperkuat identitas keislaman, serta mendorong disiplin dan konsistensi dalam beribadah. Dengan demikian, pemahaman fikih ibadah dapat membantu umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan